Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku harap kalian sehat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dalam video ini, aku akan membahas tentang teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional lahir dari sebuah kritik terhadap paradigma positivis yang bersifat objektif. Dalam kritiknya, konstruktivisme memberikan 3 poin bantahan ataupun counter terhadap objektivitas dari kaum positivis. Dan poin-poin tersebut adalah A, yaitu relativisme, di mana konstruktivisme ini membuka keterbukaan terhadap konstruksi baru yang berasal dari konstruksi sosial. Dengan ini, konstruktivisme menyatakan sekaligus membantah positivis yang bersifat objektif dengan mengatakan bahwa ternyata realitas sosial itu tidak bersifat satu atau tunggal, tetapi bersifat plural atau bahkan bercorak atau bahkan yang kita kenal sebagai relatif, di mana setiap orang itu memiliki sudut pandang, memiliki alasan untuk melakukan atau bahkan bereaksi terhadap sesuatu. B, yaitu subjektivisme, di mana konstruktivisme dalam hubungan internasional memiliki pemikiran bahwa realitas sosial berada dalam pikiran manusia. Artinya, subjektivitas manusia dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis sesuatu, tidak hanya menggunakan pendekatan ilmiah seperti data dan lain-lain. C, poin terakhir yaitu keterbukaan, di mana konstruktivisme mengakui keberadaan sebuah konsensus. Dalam pembentukan sebuah konsensus, terjadi suatu keterbukaan komunikasi, entah itu dari interaksi atau bahkan entah itu dalam konstruksi sosial, di mana konsensus atau bahkan mungkin ketetapan atau bahkan hal baru itu terbentuk dari keterbukaan itu sendiri. Konstruktivisme hadir dalam hubungan internasional ketika Nicholas Onus memperkenalkannya pada tahun 1989 dengan karyanya yang berjudul World of Our Making. Dalam karyanya, Nicholas Onus berpendapat bahwa seluruh realitas sosial berasal dari sebuah konstruksi sosial, di mana konstruksi-konstruksi sosial ini berasal dari tindakan manusia. Di mana sih asalnya tindakan manusia? Tindakan manusia dipengaruhi atau berasal dari aturan, norma, pengetahuan yang menjadi basis alasan mereka untuk berperilaku atau bahkan bertindak sedemikian rupa. Misalnya, ketika kamu bolos sekolah, maka ada suatu konstruksi sosial yang ada di dalam diri kamu. Kenapa kamu bolos? Entah kamu misalnya kesiangan atau bahkan kamu tidak menyukai pelajaran dan lain-lain. Pemikiran Nicholas Onus pada tahun 1989 ini kemudian dikembangkan oleh salah satu pemikir hubungan internasional yang terkenal yaitu Alexander Wen dengan artikelnya yang berjudul Anarchy is what state make of it. Alexander dalam karyanya mengatakan bahwa actor use idea to construct relationship and material reality, yang berarti bahwa setiap aktor, siapapun itu, karena konstruktivisme mengakui seluruh aktor, baik itu aktor negara atau bahkan non-negara, menggunakan ide-ide mereka untuk mengkonstruksikan relationship seperti apa yang akan mereka bangun dan penggunaan atau bahkan ketersediaan realitas material mereka. Alexander Wen menganggap bahwa social structure terbentuk atas 3 elemen utama. Yang pertama ada material, yang kedua ada kepentingan, yang ketiga ada ide. Dan 3 elemen ini saling berkaitan. Misalnya, ada suatu material ini dipengaruhi oleh kepentingan. Misalnya kita punya harta. Kalau misalnya kita nggak punya kepentingan, harta itu bakal useless. Nah, kepentingan ini terbentuk dari apa? Kepentingan ini terbentuk dari ide-ide. Misalnya ketika kita punya ide usaha, ataupun ide misalnya bisnis, ataupun ide hiburan. Nah, ide-ide ini adalah dicap sebagai konstruksi sosial. Nah, ini sama kalau misalnya kita tarik ke level negara. Kalau misalnya negara punya material, pasti negara punya kepentingan. Dan kepentingan itu adalah hasil dari ide-ide ataupun bahkan konstruksi sosial yang ada. Pemikiran Nicholas dan Alexander Wen mengantarkan konstruktivisme menjadi suatu perspektif yang trikotomi, yang berusaha atau bahkan menjawab atau bahkan menyanggah 3 teori klasik utama. Yang pertama ada realisme, yang kedua ada liberalisme, dan yang ketiga ada marxisme. Dan konstruktivisme mencoba untuk menggabungkan ini semua menjadi perspektif yang lebih rasional atau bahkan bisa dikenal dengan perspektif yang rasionalisme. Alexander Wen mengatakan bahwa ada 2 prinsip utama dalam perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional. Yang pertama ada struktur-struktur yang terbentuk atas asosiasi yang terbentuk dari interaksi atau bahkan konstruksi sosial. Yang kedua ada ajan, identitas, dan kepentingan yang mereka itu berinteraksi satu sama lain dan membuat suatu ide-ide di masyarakat yang kita kenal juga sebagai konstruksi sosial. Jadi, premis dari perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional itu mencoba mengatakan kepada kita semua bahwa realitas sosial tidak bersifat ada
dari sananya ataupun given, atau bahkan realitas sosial tidak berdiri independen atau misalnya tanpa ada alasan ataupun kausalitas tertentu, di mana konstruktivisme menganggap bahwa segala sesuatu yang ada atau realitas sosial itu terbentuk atas hasil rasionalitas dari sebuah konstruksi sosial, di mana ada suatu konstruksi-konstruksi yang menekan seseorang atau bahkan aktor-aktor untuk berperilaku demikian. Premis konstruktivisme dalam hubungan internasional dijelaskan oleh Alexander Wen menggunakan mapping structures, dan ia membagi teori sosial ini ke dalam 4 kuadran. 4 kuadran tersebut antara lain: A, yaitu ada materialis individualisme yang menekankan peran manusia dalam membentukkan kepentingan negara. Jadi manusia itu berperan untuk membentuk kepentingan negara. Misalnya, saya bisa aja tuh mempengaruhi kepentingan negara. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara melaksanakan demonstrasi, membuat petisi, atau bahkan membuat video YouTube misalnya. Itu merupakan suatu cara-cara yang misalnya diusung oleh perspektif konstruktivisme, di mana manusia pada akhirnya bisa mempengaruhi kepentingan negara. Yang kedua, ada materialis holisme yang menyatakan bahwa agen juga dapat dikonstruksikan dalam level internasional, yang berarti agen-agen yang kita kenal misalnya sebagai individu atau bahkan perusahaan atau bahkan negara itu juga dikonstruksikan dalam international level. Berarti level atas juga dapat mendeterminasi segala keputusan atau bahkan segala konstruksi sosial yang ada di bawah. Misalnya apa? Misalnya ketika PBB mengeluarkan suatu mandat atau bahkan mengeluarkan suatu keputusan, bisa besar kemungkinan bahwa misalnya individu yang ada di negara Indonesia juga akan mengindahkan peraturan tersebut. Itu adalah suatu proses pembentukan konstruksi sosial yang diusung oleh materialisme holisme. Yang ketiga, ada idealis individualisme yang menyatakan bahwa kepentingan negara itu merupakan suatu hasil tekanan dari politik domestik, di mana politik-politik domestik seperti adanya partai, DPR, MPR itu mempengaruhi kepentingan negara. Yang terakhir, ada idealisme holisme yang menyatakan bahwa interaksi internasional juga dapat membentuk suatu kepentingan negara. Misalnya kita bekerja sama dengan Cina. Secara tidak langsung mungkin Cina dapat membentuk atau bahkan mempengaruhi kepentingan negara kita. Nah, sekarang kita lihat asumsi atau bahkan pandangan yang dikeluarkan oleh perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional. Yuk, asumsi ataupun pandangan yang pertama adalah bagaimana konstruktivisme melihat negara, di mana konstruktivisme tidak melihat bahwa negara memiliki kepentingan bawaan seperti yang dikatakan oleh perspektif realisme, yang menyatakan bahwa negara itu punya given interest, di mana negara Amerika, Indonesia, Inggris, dan lain-lain itu punya kayak kepentingan emang dari sononya misalnya. Nggak kayak gitu. Dalam konstruktivisme itu dinyatakan bahwa negara itu hidup dalam sosial yang normatif, di mana ada identitas, ada kepentingan, ataupun ada ide-ide, ataupun ada konstruksi sosial yang dapat mengaruhi terbentuknya kepentingan-kepentingan negara. Bahkan kepentingan juga dapat berubah suatu waktu. Kedua, konstruktivisme memiliki pandangan terhadap hubungan internasional, di mana konstruktivisme melihat bahwa hubungan internasional tersebut tidak bersifat anarkis seperti yang dikatakan oleh perspektif realisme, atau bahkan tidak bersifat idealis seperti yang dikatakan oleh liberalisme, di mana konstruktivisme itu bersifat permisif, yang berarti ataupun yang mengatakan bahwa ternyata hubungan internasional itu bersifat fluktuatif, di mana ada aksi dan reaksi, bahkan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik atau bahkan berubah menjadi kooperatif. Pandangan konstruktivisme selanjutnya adalah terkait ide, karena konstruktivisme itu merupakan basis hasil dari ide, kepentingan, budaya, nilai, dan lain-lain. Jadi konstruktivisme melihat bahwa ide merupakan suatu cikal bakal dari sebuah perubahan ataupun sebuah dari realitas sosial, di mana konstruktivisme memiliki pandangan bahwa realitas sosial itu berasal dari ide-ide yang ada dalam kepala kita. Jadi kalau misalnya kita punya ide, misalnya kita bisa ngebuat suatu konstruksi sosial, bahkan kita bisa merubah suatu tatanan misalnya, seperti itu. Pandangan selanjutnya adalah pandangan konstruktivisme terhadap sistem atau bahkan interaksi internasional. Dalam perspektif konstruktivisme, dilihat bahwa dalam interaksi internasional itu ada yang namanya collective meaning yang bersifat intersubjektivitas, di mana pada teori klasik itu kita mengenal bahwa ada distributions of power. Tapi kalau misalnya dalam konstruktivisme, kita melihat distributions of knowledge, di mana interaksi internasional itu bersifat adanya pembentukan collective meaning. Misalnya ada kerjasama antara negara A, negara B, negara C. Maka
besar kemungkinan mereka akan membentuk suatu konstruksi baru dan itu akan merubah interaksi atau bahkan sifat-sifat yang mereka miliki sebelumnya. Pembahasan terakhir mengenai kritik terhadap perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional itu sendiri. Dan kritik-kritik yang dimaksud datang dari pemikir klasik yang menyatakan bahwa oh ternyata ide, gagasan, norma, aturan itu datang dari material yang ada terlebih dahulu. Misalnya kayak gini deh contoh sederhananya. Kamu bisa berpikir untuk misalnya buka bisnis atau bahkan kamu bisa berpikir untuk ngelanjutin kuliah kemana misalnya karena kamu punya uang. Kalau misalnya kamu berpikir untuk kerja kalau misalnya kamu butuh uang atau misalnya kamu nggak punya uang. Nah, perspektif klasik itu menyatakan bahwa ada suatu keadaan yang menuntut kita untuk berpikir A, untuk berpikir B gitu. Jadi ada suatu determinan yang bawaan sifatnya kayak gitu. Nah, itu dia sedikit bahasan mungkin ya tentang perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional. Semoga ini bermanfaat untuk para mahasiswa hubungan internasional. Salam HI. Aku juga meminta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, juga kesalahan pembawaan. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video ini. Dadah, Assalamualaikum.